Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nama saya Mulia, NPM 5019049. Di sini saya akan membuat video saya, yaitu makalah kelompok 9, pengertian silabus dan RPP. Silabus ini yang adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP, adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. B. Prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar pengembangan silabus, yaitu yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, dan yang kedelapan menyeluruh. Prinsip-prinsip RPP ini memperhatikan perbedaan individu, bersifat fleksibel, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, disusun untuk setiap kompetensi dasar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP, keterkaitan dan keterpaduan, dan yang terakhir menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, tadi adalah prinsip pengembangan silabus dan prinsip prinsip RPP. Dan sekarang kita lanjutkan manfaat silabus dan tujuan RPP. Manfaat silabus ini sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus ini merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Terkait rencana pembelajaran untuk suatu standar kompetensi maupun suatu kompetensi dasar. Tujuan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP yaitu untuk mempermudahkan dan memperlancarkan, meningkatkan hasil proses belajar mengajar, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Komponen-komponen dan langkah pembuatan RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Yang kesepuluh, penilaian hasil belajar. Dan yang ke-11 yaitu sumber belajar.
Baiklah, itulah pencapaian materi dari silabus saya yang ke-9, yaitu tentang silabus dan RPP. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.